Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda dalam tugas kedua pemrograman berorientasi objek, yaitu testimoni, deskripsi, inti materi pemrograman berorientasi objek ya. Baik, langsung kita kepada inti materi, yaitu pemrograman berorientasi objek atau dalam bahasa Inggrisnya lebih dikenal dengan Object Oriented Programming adalah sebuah paradigma dalam pemrograman yang menyelesaikan masalah program dengan menyediakan objek-objek terdiri dari beberapa atribut and methods yang saling berkaitan dan disusun ke dalam satu kelompok atau yang disebut dengan kelas ya. Nantinya objek-objek tersebut akan saling berinteraksi untuk menyelesaikan masalah program yang rumit. Berbicara mengenai pemrograman berorientasi objek, condongnya nanti kita akan menggunakan bahasa pemrograman Java, maka dapat dikategorikan pada dua bagian, yaitu Java sebagai bahasa pemrograman dan yang kedua yaitu Java sebagai sebuah platform. Pada materi pemrograman berorientasi objek ini, mahasiswa diharapkan bisa memahami dan menjelaskan konsep dasar pemrograman berorientasi objek, menjelaskan objek dan kelas, interaksi antar objek, koleksi objek, package and library, inheritance, polymorphism, eksepsi, interface, menjelaskan GUI and database, dan application design ya, ini sifatnya opsional ya, bisa milih G2ME atau G2EE, Android, Spring, Struts, FGBoss, atau design pattern and solid concept. Memilih beberapa yang kita akan dalami ya. G2EE atau Java Second Enterprise Edition adalah untuk aplikasi enterprise dengan fokus pada pengembangan sisi web server termasuk seri JSP, EGB, dan XML. Java Second Standard Edition atau G2SE ya, untuk aplikasi desktop ini ya, G2SE. Dan Java Second Micro Edition atau G2ME untuk piranti dengan sumber daya terbatas ya, perangkat mobile biasanya ini ya. Baik, kita lanjutkan mengenal teknologi Java. Java API yaitu menyediakan beberapa fitur yang menarik untuk pengembangan aplikasi, antara lain Applet. Java Applet merupakan program Java yang berjalan di atas browser. Penggunaan Java Applet menjadikan halaman HTML akan lebih dinamis dan menarik. Fitur ini sangat cocok untuk pengembangan aplikasi berbasis web. Applet. Yang kedua, Java Networking. Java Networking merupakan sekumpulan API yang menjadikan fungsi-fungsi untuk aplikasi jaringan. Java Networking menyediakan akses untuk TCP, UDP, IP address, and URL, tetapi tidak untuk ICMP dikarenakan alasan keamanannya. Berikutnya Java Database Connectivity ya, JDBC ya. JDBC menyediakan sekumpulan API yang dapat digunakan untuk mengakses basis data seperti Oracle, MySQL, PostgreSQL atau Microsoft SQL Server dan lain-lain. Java Security. Java Security menyediakan sekumpulan API yang dapat digunakan untuk mengatur keamanan dari aplikasi Java baik secara high level maupun low level seperti public or private key management and certificates. Java Swing ya, Java Swing menyediakan sekumpulan API
API yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi GUI Graphical User Interface dengan model yang lebih beragam. Java RMI menyediakan sekumpulan API yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi Java yang mirip dengan model RPC (Remote Procedure Call), sehingga objek Java dapat dipanggil atau call secara remote pada jaringan komputer. Berikutnya, Java 2D or 3D. Java 2D or 3D menyediakan sekumpulan API yang dapat digunakan untuk membangun grafik 2D atau 3D yang menarik dan juga akses ke printer. Berikutnya, Java Server Page (JSP) berkembang dari Java Servlet yang digunakan untuk menggantikan aplikasi CGI atau CGI. JSP yang mirip ASP dan PHP merupakan alternatif terbaik untuk solusi aplikasi internet. Berikutnya, JNI, Java Native Interface. JNI menyediakan sekumpulan API yang dapat digunakan untuk mengakses fungsi-fungsi pada library dan lain-lain yang dibuat dengan bahasa pemrograman yang lain seperti C++ dan lainnya. JavaSound menyediakan sekumpulan API yang dapat digunakan untuk memanipulasi sound. Java Interface Definition Language atau Interface Definition Language atau IDL plus Common Object Request Broker atau COBRA. Java IDL menyediakan dukungan Java untuk implementasi COBRA, Common Object Request Broker, yang merupakan model objek terdistribusi untuk solusi aplikasi besar di dunia jaringan. Berikutnya Java Card. Ini Java Card. Tadi ada pilihan di Java Card. Java Card utamanya digunakan untuk aplikasi-aplikasi smart card yang sederhana wujudnya seperti SIM card pada handphone. Java Telephony Application Programming Interface (JTAPI) menyediakan sekumpulan API yang dapat digunakan untuk memanfaatkan alat-alat telepon, sehingga akan cocok untuk aplikasi-aplikasi CTI atau Computer Telephony Integration yang dibutuhkan seperti ACD Automatic Call Distribution atau PBX dan lainnya. Pada intinya, pemrograman berorientasi objek ini, kita sebagai mahasiswa harus menguasai materi tentang pemrograman Java. Mari kita semangat untuk bisa belajar, semangat memahami pemrograman Java, pemrograman Java. Kita pelajari sungguh-sungguh, semoga nanti membawa manfaat pada kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita, dan bisa menyumbang beberapa kemanfaatan untuk kemajuan di masa depan bagi generasi penerus bangsa. Baik, terima kasih. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.